Halo guys, sekarang saya mau mengadakan perjalanan ke Yogyakarta dari Ciamis yang kurang lebih menempuh jarak 300 km. Diawali perjalananku dari Jalan Desa Utama Kertasari Ciamis. Kemudian kita akan berbelok ke kiri menuju arah Banjar, Jawa Barat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jalan utama arah Banjar. Kita sudah sampai ke daerah namanya Cijantung. Kita akan terus kurang lebih berjarak 27 km untuk sampai ke Banjar, Jawa Tengah. Banjar, Jawa Barat. Kita sudah sampai di lokasi wisata Ciung Wanara. Di sini kita bisa berwisata sambil bermakan-makan, banyak makanan di situ ya, ada gorengan, ada dawegan dan lain sebagainya. Bisa kita nikmati suasana yang sejuk, penuh dengan pepohonan. Kemudian kita masuki ke wilayah Cisaga. Kita sudah sampai ke Cisaga, kita akan terus bablas ke timur. Kemudian kita akan sampai ke pertigaan yang ke kanan itu adalah arah ke Pangandaran, yang lurus arah ke Jawa Tengah. Nah itu yang ke kanan ke Pangandaran, kita ngambil yang lurus ya setelah lampunya menjadi hijau. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, kita sudah melaju di jalan menuju ke perbatasan Jawa Barat. Nah, sudah sampai di perbatasan Jawa Barat, itu ada gambar kujangnya ya, dan gambar harimaunya. Setelah dari sini kita akan memasuki wilayah Jawa Tengah. Lumayan bagus jalannya ya, selama perjalanan kita tidak pernah menemukan logakan-logakan, nyaman untuk perjalanan. Barangkali ada yang mau perjalanan dari Ciamis ke Yogyakarta, ini jalannya nyaman dan enak. Nah, kita sudah masuk ke daerah Wanareja. Di daerah Wanareja kita akan masuk jembatan. Nah, di sini jalannya juga lengang sekali. Ini kebetulan kita lewat, jalannya sangat lengang dan halus ya, jalannya mulus. Kalau mau istirahat juga ada banyak warung-warung di sisi jalan. Barangkali ada yang mau menikmati suasana di pinggir jalan di daerah Wanareja. Sekarang kita sudah masuk ke daerah Majenang. Nah, ini Majenang ya. Di Majenang ini kelihatannya saya sudah lapar ini dari pagi. Kita mau istirahat dulu, bubur ya. Ada bubur yang enak ya buat teman-teman semua yang mau bubur. Di daerah sini ada bubur ayam. Bubur ayamnya murah, cuma 8.000. Nah, silakan teman-teman, direkomendasi barangkali mau mampir di sini ya untuk sarapan bubur ayam di daerah Majenang. Kita tunggu ya, menunya pada belum datang. Nah, ini sudah siap, tinggal kita santap. Enak juga lumayan. Barangkali teman-teman ada yang mau mampir ke sini ya, bubur ayam Majenang. Sebelum masuk ke kota Majenang ya, sebelum masuk ke kota Majenang ada bubur ayam Majenang, recommended ya. Kita lanjutkan perjalanannya masih di kota Majenang.
Di sebelah depan itu sebelah kiri ada Masjid Agung Majenang. Barangkali ada yang mau sholat, tuh kelihatan menaranya ya. Yang kelihatan menaranya itu adalah Masjid Agung Majenang. Parkirnya luas dan di depannya juga banyak menu-menu makanan. Barangkali mau sambil istirahat, sambil makan, minum, bisa di Masjid Agung Majenang. Kita lanjutkan dan kita sudah masuk ke Terminal Karangpucung. Di sini juga ada masjid, di depan sana itu ada masjid besar Karangpucung ya, sebelah kanan jalan, bisa untuk istirahat dan lain sebagainya, bisa sholat ya. Kita bisa di Masjid Agung Karangpucung. Kita lanjutkan, setelah di Karangpucung kita akan memasuki daerah Lumbir. Di Lumbir, di sini cukup jauh ya, tapi lumayan jalannya halus. Meskipun berkelok-kelok tapi halus. Apabila kawan-kawan ada yang lelah, bisa mau mampir ya. Nanti di situ ada pom bensin. Pom bensinnya itu luas. Bisa untuk ngopi-ngopi dan lain sebagainya itu di Lumbir, yaitu di pom bensin Lumbir. Tempatnya lega, luas, ada fasilitas untuk sholat juga ada, untuk makan minum ada di situ ya. Ini di pom bensin Lumbir ya, pom bensin Lumbir, luas itu, berada di sebelah kanan jalan, arah dari Ciamis mau ke Yogyakarta. Lanjutkan, kita sudah sampai ke Wangon. Nah ini di depan sana itu nanti ada perempatan. Kalau ke kanan ke arah Cilacap, kalau ke kiri ke arah Tegal. Karena kita mau ke Jogja ya kita ambil lurus ya kawan-kawan. Kita ngambil yang lurus ya. Di lampu merah kita tunggu sampai hijau, kita ambil yang lurus. Ya, ambil yang lurus. Karena yang ke kanan ke Cilacap, ke kiri ke Tegal, kita mengambil yang lurus mau ke Yogyakarta. Kemudian di depan sebelah timur perapatan itu ada supermarket, kita mampir dulu untuk nyari-nyari minuman dan makanan ringan ya, sambil menghilangkan ini pegel-pegel di kaki gara-gara perjalanan. Dan kita juga akan beristirahat di masjid, di sebelah depannya ada masjid, cukup enak ya, masjidnya cukup enak, sejuk, ada kamar WC-nya lumayan banyak ya. Jadi kita bisa sambil layah-layah dulu di sini, sambil menikmati suasana, sambil meregangkan kaki yang pegel-pegel selama perjalanan. Kita sudah menempuh jarak kurang lebih ya 90 km dari Ciamis sampai ke sini. Kita bisa ke buang air dulu, bisa minum-minum yang kita beli ya. Oke. Setelah beberapa saat kita beristirahat, kita akan melanjutkan perjalanan kembali. Karena kalau kelamaan di sini mah nanti kapan sampainya ya. Nah, masih di daerah Wangon, kita akan terus ke arah timur ya. Ke arah timur terus. Nah, akhirnya sampai ke Jatilawang. Tuh kita bisa melihat itu ada SMA, ada SMK itu ya, ada SMK yang bagus tuh Kartek ya, ada di Jatilawang. Jalannya juga bagus dan kita akan melewati jembatan yang baru ya, yang dulu longsor, sekarang sudah bagus, sudah dibetulin dan enak sekali jalannya. Nah ini jembatan yang lama sebelah kiri, yang baru kita lewati ini jembatan yang dulu longsor ya, beberapa saat dulu tidak bisa dipakai, sekarang sudah nyaman kalau kita mau melewati jembatan itu. Kemudian kita akan lanjut perjalanan masih ke arah timur. Kita sudah sampai ya, kiri lihat ada pom bensin Jatilawang. Di depannya itu banyak menu-menu makanan seperti dawet ireng, dawegan, dan sebagainya, bisa kita nikmati ya, barangkali kita mau beristirahat sambil menghilangkan kepenatan. Kemudian kita akan berbelok ke kanan di daerah Rawalo ya. Kalau kita lurus, kita akan masuk ke Patek Raja ke Purwokerto. Karena kita mau ke Jogja, kita ambil ke kanan. Nah, ambil ke kanan, jangan salah ambil. Kalau ambil ke lurus, nanti berarti kita masuknya ke Purwokerto. Kita ambil kanan ya, kita ambil kanan lagi.
akhirnya kita akan masuk ke jembatan. Nah, ini jembatan cukup panjang ya, namanya jembatan. Oh, jembatan ya, jembatannya panjang. Jembatan Kali Serayu. Lumayan buat foto-fotoan bisa di sini. Jembatannya bagus ya. Jalannya masih mulus, jangan khawatir kalau mau ke Jogja. Di depan sana itu sudah ada pertigaan. Kalau ke kanan ke Cilacap, kalau ke kiri ke Jogja. Namanya pertigaan Sampang. Jadi kawan-kawan jangan salah pilih jalan ya. Kalau ke kanan nanti ke Cilacap. Karena kita mau ke Jogja, kita ambil kiri. Dan kalau kita kehabisan bensin, sebelah kiri itu nanti di kanan jalan ada pom bensin. Bisa istirahat juga di pom bensin, barangkali ada yang mau istirahat di daerah Sampang. Sebentar lagi kita udah memasuki namanya daerah Buntu. Itu ada perempatan ya, kalau ke kanan ke Kroya, ke kiri ke Banyumas. Kita nanti ngambil yang lurus, karena kalau salah jalan bisa ke Banyumas nanti ya. Barangkali mau ke Sokaraja membeli getuk ya bisa ke kiri. Tapi karena kita itu mau ke Jogja, kita ngambil yang lurus. Jadi setelah lampu merah ini kita ngambil lurus untuk arah Yogyakarta. Yang ke kiri ke Banyumas, yang ke kanan ke Kroya. Ambil lurus. Jalan enak ya, teman-teman, jalannya enak sekali. Tidak ada ini, jadi jangan khawatir, jalannya mulus. Dari sini, dari daerah Buntu, kemudian kita ke timur terus ya. Akhirnya kita sampai ke daerah apa yang disebut dengan Sumpyuh ya. Nah, di Sumpyuh kita lurus ya, kita lurus saja, mending masuk kota. Daripada kita ke kiri muter-muter, mending kita lurus masuk kota, masuk ke Sumpyuh. Nah, kemudian kita keluar dari Sumpyuh ya, udah keluar ke sana, kita mau masuk ke wilayah namanya nanti itu namanya Tambak. Barangkali ada yang mau kulineran sate bebek, itu ada sate bebek. Yang terkenal itu ada sate bebek Pak Encus ya. Banyak sate bebek di situ, banyak pilihan. Nanti ada sate, ada gulainya ya. Harga juga terjangkau. Mau sholat juga ada masjid besar di sini sebelah kiri jalan. Tidak khawatir kalau Anda mau beristirahat di Tambak. Jangan lupa ya, subscribe. Kemudian kita masih terus ya, namanya ke Jogja jalannya cuman ke timur ya. Cuman ke timur terus, jangan ke kiri ke kanan, ke timur ya. Ya, sampai akhirnya kita masuk ke Gombong. Ya, kita masuk ke Gombong. Nah, nanti kita itu akan itu ada rumah sakit Purbosari ya di sebelah kanan jalan sebelum jembatan. Itu untuk menandai saja, barangkali nanti kita mau muter ke kanan ke arah Karangbolong ya, karena kita nanti mau mengambil arah kelewat Karangbolong, tidak lurus ke Bumen, tapi kita ngambil kanan arah Karangbolong, arah ke Pantai Suwuk. Nah, ini adalah alternatif kita ya ke Jogja melewati Karangbolong. Karangbolong Pantai Suwuk ya. Nah, ada Alfamart 12, nanti juga ada lagi Alfamart di sebelah depan. Nah, itu ada puskesmas ya, puskesmas ya, itu puskesmas Gayam. Nah, kita masih bablas, akhirnya nanti kita sampai juga di daerah Karangbolong. Ini sudah di Karangbolong, kita akan lurus ini nanti mau masuk, coba akan masuk ke Pantai Suwuk ya, tapi kita nggak akan masuk ke pantainya, cuman paling melihat gerbangnya doang, karena kita nggak mau masuk nanti kelamaan kalau kita masuk ke
Pantai Suwuk. Nah, ini kalau lurus ya, kita ngambil arah ke lurus ke sana, bukannya ke kiri ya. Ini mau masuk ke Pantai Suwuk. Barangkali teman-teman ada yang mau ke Pantai Suwuk dari arah Ciamis, bisa langsung ke sini ya. Nah, itu nanti sebelah kanan jalan akan kelihatan tuh gerbangnya ya, gerbang Pantai Suwuk. Nah, di situ banyak sekali makanan, barangkali ada baby crab, makanan minuman juga banyak. Silahkan, tiketnya paling-paling 10.000. Dari Pantai Suwuk kita masuk ke Jalan Dendles ya. Ini jalannya nanti ada pertigaan. Kalau kita lurus kembali ke Gombong, kita ngambil arah kanan ya, yang ke arah Yogyakarta. Nah, ini kalau lurus kita kembali ke Gombong ya, ketemunya di sebelah timur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Kita ngambil kanan. Nah, kita mau ke Yogyakarta. Jalannya lurus ya, nyaman sekali di Dendles, sepi, lurus. Wah. Dan jangan khawatir kehabisan bensin karena di sini banyak sekali pom bensin ya, dan banyak juga masjid di sepanjang Jalan Dendles ini ya. Jadi tidak khawatir buat kita teman-teman yang mau beristirahat atau ngisi bensin atau mau mengisi perut, bisa di Jalan Dendles ini. Cukup panjang ya, ini Jalan Dendles nanti sampai ke JIA. Nah, ini ada bundaran, kita ngambil ke kanan ya, jangan ambil ke kiri. Nanti ngambil ke kiri kita masuk ke pertanahan, kita ambil kanan. Dan kita akan beristirahat sebentar di Alfamart. Nah ya, mau nyari minuman lagi karena perjalanan sudah lama jauh ya. Jadi kita mau nyari minuman lagi. Untuk beberapa saat kita akan istirahat dulu di Alfamart di sini. Lumayan, bisa duduk-duduk sambil menikmati makanan. Setelah dirasa cukup, kita lanjutin perjalanan ya. Masih di daerah Jalan Dendles, kita tetap ke timur ya, jangan mengambil arah lain. Lurus ya, jangan ngambil arah lain, kita ngambil yang lurus terus ke timur ya. Pokoknya ini panjang sekali jalannya, kita bisa ngambil lurus terus ke timur ya. Jangan salah-salah, pokoknya ngambil lurus ke timur. Nah, kita sudah masuk ke Yogyakarta, ini daerah Kulon Progo, dan sebentar lagi kita akan masuk ke underpass Bandara Internasional ya, Yogyakarta International Airport. Ya, itu sudah kelihatan itu gentengnya, itu adalah Bandara YIA. Kita akan masuk underpass yang mana panjang underpass itu kurang lebih 1,3 km. Barangkali yang belum subscribe ya. Nah, inilah keseruan di bawah underpass. Nah, ini panjangnya 1,3 km. Jadi kawan-kawan yang belum pernah nanti bisa lewat underpass ya. Underpass ini panjangnya 1,3 km. Jadi cukup panjang. Dan lengang ya, ternyata yang melewati hanya beberapa kendaraan saja. Ini untuk perjalanan nyaman kalau sepi begini ya, tidak crowded. Makanya mari teman-teman kita jalan-jalan, main ke Jogja ya. Oke ya, masih lama. Bentar lagi ya, ini sudah mau ke pintu keluar dari underpass. Sudah kelihatan itu cahaya-cahaya dari luarnya ya. Tapi nggak bisa jajan di underpass, tidak ada warung. Kalau mau jajan recommended itu nanti di keluar underpass ada mie ayam sebelah kiri jalan. Kita juga mau mampir lah, sudah lapar, mau mampir dulu. Nah ini loh, ini adalah mie ayam, barangkali direcommended kawan-kawan yang mau mampir, lumayan enak kok. Harganya juga murah, recommended ya. Mie ayamnya juga enak. Silahkan mampir ke mie ayam itu ya. Itu lokasinya dekat dengan Pantai Gelagah Indah, sebelah timur Bandara YIA. Kita lanjutin perjalanan kita ya. Kita masih berlanjut ke timur terus, jangan ngambil jalan ke kiri ya.
Kalau ke kiri kita nanti masuk ke Wates, kita lurus ya. Lurus terus ya. Kalau ke kanan ke Pantai Gelaga Indah, kita lurus ya. Kita ngambil lurus. Di lampu merah kita ngambil lurus. Nah, lurus ya, nanti sampai ke Bantul kita. Kita akan tetap lurus, lurus, dan lurus dari sini ya. Nah, sebentar lagi kita akan memasuki jembatan yang memisahkan antara Bantul dengan Kulon Progo yang namanya Jembatan Brosot. Nah, ini Jembatan Brosot ini jembatan yang baru ya, yang lamanya di sebelah kiri itu nggak bisa dipakai karena amblas. Di jembatan juga jalannya halus. Ini panjangnya mungkin kurang lebih sekitar 750 meter atau 1 kilo ini ya. Jembatan Brosot. Keluar dari Jembatan Brosot, kita sudah sampai ke kabupaten kita, yaitu di Bantul. Nah, sudah kelihatan ini ada bunderan yang menyebutkan Bantul. Ini wilayahku nih, Bantul. Nah, kita sudah sampai di Bantul ya. Alhamdulillah sudah sampai di Bantul. Perjalanan kita yang 300 kilo sudah kita tempuh sampai di Bantul, berarti sudah sekitar 270 km. Jangan lupa ya kawan-kawan subscribe. Lanjut perjalanan karena tujuan kita adalah ke Pleret ya. Pleret itu lokasinya berada di Bantul Timur ya. Jadi kita masih harus melewati, nanti ada jalan Samas, jalan Parangtritis. Nah, baru nanti kita akan masuk belok kiri ke daerah jalan Imogiri Barat. Tidak terasa ya kawan-kawan, perjalanan 300 kilo yang melelahkan, tapi bisa kita nikmati perjalanan kita ya, karena banyak menu makanan di sepanjang jalan. Kita tidak usah khawatir, es, bakso, mie ayam ada banyak sekali di sepanjang jalan. Apalagi di daerah Bantul, mau nyate banyak sate kambing. Ini adalah pertigaan Jedes ya. Kalau ke kanan kita ke makam Raja Imogiri, kita ke kiri ya, karena kita mau ke Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kita masih terus ke utara sekarang ya. Dan ini adalah jalan Imogiri ya. Kalau kita ke selatan, kita nanti bisa sampai ke Parangtritis bisa, mau ke Gunung Kidul bisa, mau ke Makam Raja juga bisa. Karena kita mau ke utara, ke Jogja bisa, kemana-mana bisa, ke Biraloka juga bisa. Cuman kita hanya mau sampai ke Jejeran ya. Di situ nanti ada lampu merah Jejeran. Yang di sebelah kanan itu adalah Pasar Jejeran. Kemudian kita akan belok ke kanan. Sebelah kiri jalan ada MAN 3 Bantul. Itu kalau kita mau ke MAN itu kiri jalan itu MAN ya. Sebelah kanan itu ada sate kambing banyak ya. Itu MAN 3 Bantul. Kita lurus ya. Ini namanya daerah Jejeran. Kalau lurus daerah Ketonggo. Nah, di sebelah depan kita sudah masukin di daerah Kanggotan ini ya, rumah kita itu adalah Kanggotan. Kita akan belok kanan mau masuk ke kampung kita yaitu di Kerto. Nah, kita sudah sampai. Itu belakang rumah saya itu ada yang namanya situs Kerto ya. Situs Kerto itu di belakang rumah. Itu adalah situs tentang kerajaan Islam Mataram saat itu ya. Kita akan masuk. Nah, sudah masuk di jalan rumah kita, dan akhirnya perjalanan kita dari Ciamis, Jawa Barat sampai ke rumah di Yogyakarta. Terima kasih ya atas apresiasinya ya, sudah menonton YouTube saya. Terima kasih.